sahabat Akademika Indonesia dimanapun Anda berada. Daniel Goldman, seorang tokoh yang membukakan mata semua orang di dunia bahwa seorang bayi lahir itu membawa berbagai macam kecerdasan. Dalam bukunya Emotional Intelligence, dia menuliskan ternyata IQ itu hanya menyumbang 20% daripada kesuksesan seseorang. 80% lainnya adalah kecerdasan-kecerdasan yang lain, termasuk EQ. Thomas Neff dan James Citrin di tahun 1999 melakukan sebuah survei terhadap 500 CEO yang ada di Amerika Serikat. Kemudian dia kerucutkan dari 50 orang tersukses di Amerika Serikat, 10 common trait of the best business leader. Dari ke-10 itu, 3 besarnya adalah satu passion, dan yang ketiga adalah great communication. Diyakini bahwa effective communication skill itu akan menjadi pilar utama untuk kesuksesan dan survival daripada seseorang. Oleh karena itu, apakah Anda ingin lebih berhasil lagi? Mari kita belajar sama-sama. Pintar bicara. Lalu apa pintar itu? Yang pertama, P-nya adalah pahami karakteristik gaya komunikasi orang lain. Kalau kita mau berinteraksi, yang pertama perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana gaya komunikasi orang lain. Paling tidak ada 4 yang perlu kita tahu gaya komunikasi orang. Apa itu? Yang pertama adalah gaya tipe orang komunikasinya itu kuasa. Orang yang kuasa itu gak bisa dibantah, pengen direct terus. Nah, kita mesti punya pinter-pinter, kita mesti punya cara menghadapi orang yang kuasa tersebut, mendengarkan dan seterusnya, mengalah untuk menang terhadap orang-orang seperti ini. Kemudian tipe yang kedua ada juga orang yang tipenya itu gaul. Kita juga mesti pinter-pinter nih, kita pinter-pinter diskon terhadap tipikal orang yang gaya komunikasinya seperti ini, karena sepertinya memberikan pengharapan terus. Oleh karena itu kita mesti pinter-pinter untuk mengkonfirmasi. Kemudian yang ketiga ada juga orang yang tipenya itu harmonis. Nah, ini tipe pendamai. Anda akan lebih mudah masuk, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang tipe harmonis ini. Atau yang terakhir, tipe orang yang pemikir. Orangnya serius nih. Hati-hati nih kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tipe pemikir ini. Kata-kata atau kalimat sedikit aja, itu bisa dipikir berhari-hari. Jadi ketika kita pintar bicara, yang pertama memang kita harus memahami gaya komunikasi daripada orang lain. Yang kedua, I-nya apa saudara-saudara? I-nya adalah ikuti iramanya dulu. Kenapa kita perlu mengikuti iramanya dulu? Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semuanya bahwa setiap orang itu kebutuhan psikologisnya itu ingin dipenuhi. Apa kebutuhan psikologis utama dari orang itu adalah pengen diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia, ketika kita pengen menyampaikan ide-ide dan gagasan kita agar diterima oleh orang lain, maka kita mesti pintar-pintar dulu, ikutin iramanya dulu. Begitu waktunya tepat baru kita sampaikan. Mendengar lebih baik. Kepekaan kita harus kita kembangkan di sini. Jadi ikuti iramanya. Yang ketiga adalah no nervous. Kita tahu memang alamiah ya, grogi itu alamiah. Tetapi setelah ini bisa dipelajari. Nah, saya dulu tipe orangnya yang memang nggak berani untuk bicara di depan umum. Tetapi itu kita pelajari. Saya mau share pada saudara-saudara semuanya, bagaimana supaya tidak nervous. Pertama yang harus kita lakukan adalah penyesuaian diri. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Maksudnya apa menyesuaikan diri? Ya, sebelum kita mau ketemu orang, mau ngomong dengan orang, kalau bisa kita perhatikan orangnya itu sukanya apa sih. Sehingga kita menyesuaikan. Obrolannya jangan membuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia mau. Jadi kitanya yang menyesuaikan diri. Yang kedua, kadang-kadang grogi itu orang kalau ketakutan, kalau grogi, napasnya jadi pendek-pendek. Makanya kita harus berlatih pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam, gunakan nafas perut, sehingga ini akan mengurangi rasa grogi kita. Nah, ini trip-trip kalau kita mengurangi rasa grogi atau nervous. Kemudian bisa juga begini, saudara-saudara.
Bahasa tubuh kita itu mengandung arti. Oleh karena itu kalau kita pengen mengurangi rasa nervous atau rasa grogi, kita mengubah bahasa tubuh kita. Contoh, orang yang senang itu matanya ke atas apa ke bawah? Coba, menurut Anda gimana? Tentu orang yang senang itu pasti akan makan ke atas. Jadi ada kecenderungan kalau kita menatap ke atas, suasana hati kita itu akan senang. Oleh karena itu ketika Anda merasa takut berbicara di depan umum, upayakan jangan nyaman dengan ketakutan Anda. Gaya tubuhnya diubah. Misalnya dengan menatap ke atas, matanya ke atas. Jadi yang keempat, sahabat Akademika Indonesia, T-nya adalah tahu menyenangkan audiens atau tahu menyenangkan orang lain. Bagaimana Anda bisa tahu menyenangkan orang lain? Dalam Anda berbicara, dalam Anda berinteraksi, Anda perhatikan eye contact dan ekspresi Anda juga. Anda tentu tidak ingin kan kalau Anda sedang diajak berbicara dengan orang lain itu sambil main handphone, sambil ngobrol, nggak lihat saudara, nggak suka kan? Nah itu lakukanlah buat Anda. Kenapa? Itu yang penting. Bagaimana menyenangkan audiens, bagaimana menyenangkan orang lain. Anda bagaimana postur Anda. Perhatikan tatap matanya, eye contact, ekspresi Anda. Kalau dia cerita mengebu, Anda tersenyum. Kalau Anda merasa penting, kadang-kadang intonasinya Anda. Jadi gestur, postur, intonasi, eye contact. Ini sangat penting. Karena itu akan menunjukkan empati Anda terhadap orang yang Anda ajak bicara. Sekarang yang A-nya apa? Asertif. Jadi kayak komunikasi itu ada 3. Yang agresif atau yang submisif. Agresif itu direct aja. Maunya didengar. Kira-kira kalau Anda sebagai lawan bicaranya ketemu orang yang maunya didengar, enak nggak? Demikian juga ada juga yang submisif, kebalikannya. Jadi pengennya tuh menyenangkan orang lain. Tetapi kali ini di dalam kesempatan kali ini saya mengajak sahabat Akademika Indonesia untuk belajar yang namanya komunikasi asertif. Dalam berkomunikasi harus ada need, want, feel-nya itu harus dibangun dua-duanya. Sehingga interaksinya nyambung. Karena yang utama dalam kita berkomunikasi adalah apa? Menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan maksud, dan bisa diterima oleh yang Anda ajak bicara. Dalam satu penelitian, ternyata bahasa tubuh sangat besar pengaruhnya. Coba, kalau saya mau bilang begini, lampu yang nyala hidup dengan nyala terus, lebih awet mana? Coba saya ulangi, lampu yang nyala hidup dengan nyala terus, lebih awet mana? Mungkin Anda sebagian akan mengatakan kedua yang saya sampaikan itu berbeda. Padahal sebenarnya sama. Nyala hidup dengan nyala terus. Ya sama-sama nyala, jadi awetnya sama. Tapi Anda akan menafsirkan berbeda karena gerakannya berbeda. Jadi perhatikan, bahasa tubuh itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Anda bisa diterima keberadaan Anda orang lain. Makanya asertif harus kita kembangkan dalam kita berkomunikasi. Anda mesti memperhatikan yang namanya respon. Baik Anda yang selalu merespon atau Anda peka dengan respon yang diberikan. Karena asertif, respon ini saling mempengaruhi dan saling menguatkan di dalam kita berinteraksi. Jadi kalau Anda ingin lebih berhasil, Anda harus mengembangkan pintar bicara. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change. Jika Anda ingin mengubah lingkungan Anda, maka latihlah cara bicara Anda sehingga Anda menjadi insan-insan yang pintar bicara. Jika Anda ingin berhasil, kembangkan communication skill Anda sehingga Anda menjadi insan yang pintar bicara.